membuat saya juga flashback dengan belajar dari tema yang Pak Khairul sampaikan itu. Memang ini sesuatu yang tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita duga, yang membuat kita semakin percaya bahwa rezeki, jodoh dan maut itu betul-betul tidak bisa kita hindari. Kalau bisa kita hindari, umpamanya ditarik, besok kamu tak panggil ya, alias meninggal. Kemarin kami guyonan di situ karena depan rumah saya kebetulan untuk ayat Pak ayat nggak memperhatikan. Jadi itu apa ya istilahnya yang membuat kita bisa introspeksi ya, berarti otomatis kita bisa mikir kayak ninggali itu keluar. Nah itu ya kalau kita kembali bahwa rezeki, jodoh, maut itu betul-betul Allah yang menentukan dan kita tidak bisa apa-apa. Nah kembali ke tema yang disodorkan Pak Khairul itu mengajak kita semua merenungi bahwa profesi kita entah sebagai guru, sebagai tenaga pendidikan itu bukan sekedar sesuatu yang kita jadikan saya mencari nafkah. Jadi profesi itu bukan sekedar hal yang guna atau manfaatnya untuk mencari nafkah, tapi bagaimana itu menjadi jalan kita untuk menggapai ridho Allah gitu ya. Nah, saya pernah mengajak kita semua juga merenung, sudahkah kita bangga dan bersyukur menjadi bagian dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta? Apalagi yang sudah cukup lama di sini, seperti Mbak Iim tadi ya, paling lama ini yang lengkap di sini Mbak Iim nih. Pak Nardi. Oh Pak Nardi. Nah Pak Nardi kok bangga belum menjadi bagian dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta? Ini mulai ngajak mencoba refleksinya. Bangga sekali. Bangga sekali ya Pak Nardi. Bangga banget pokoknya. Bangga banget. Nah ini ternyata ketika muncul rasa bangga itu kita akan kembali pada kesadaran konsep profesi di dalam Islam ya. Konsep profesi dalam Islam itu ketika kita melaksanakan pekerjaan kita itu yang didasarkan atas ibadah. Walaupun kita nggak memungkiri ya, ibadah yang kita lakukan itu juga ibadah yang berarti luas, bukan sekedar menggapai ridho Allahnya saja, tetapi ibadah dalam arti luas ini bapak-bapak khususnya alhamdulillah semua mendapatkan nikmat sempat berkumpul di sini. Tadi kan masih pada menjalankan keputusan masing-masing. Nah, jadi kembali ke ibadah tidak selamanya yang kita kenal adalah hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, tetapi juga ada hablum minannasnya. Nah, ibadah selain juga utamanya kepada Allah, tadi bekerja itu kan ibadahnya diartikan juga sebagai mencari nafkah. Dalam atur saya tadi yang pertama, bukan sekedar mencari nafkah tetapi menggapai ridho Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia, bukan sekedar itu kan berarti tetap tujuannya ada dan diizinkan dalam mencari nafkah. Karena bapak-bapak juga ada satu kewajiban utama, yaitu memberi nafkah kepada keluarganya. Itu kewajiban. Kewajiban berarti yang namanya wajib kan nggak boleh ditinggalkan. Sekalipun nuwun sewu, umpamanya dengan usaha telurnya, tapi ya itu dari suami juga. Dengan usaha apa ya yang dibangun sendiri oleh para istri, jualan anggrek nih umpamanya. Wah, dia meneng. Umpamanya dengan usahanya sendiri, penghasilan istri itu lebih besar dari suami, tetapi suami itu tetap punya kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga. Dengan istri yang utama, apalagi di bulan Asyura.
memberi nafkah kepada istri itu pahalanya saya dengar dilipat gandakan melebihi bulan Ramadan. Jadi monggo ketika bulan Asyura gaji buruk langsung ke istri, yang mungkin cantelan-cantelan lain, kalau ada cantelan selain hanger juga ke istri. Karena laki-laki ini juga tidak pernah terputus kewajibannya kepada ibu jika masih sugeng, jika masih ada di kehidupan kita, ibu juga menjadi prioritas. Tapi yang utama adalah keluarganya dulu, dari istri, anak, kemudian ibu kita. Kalau ini laki-laki, bagaimana dengan yang perempuan? Itu bekerja sebagai ibadah itu juga jangan lupa tetap seizin suami. Apa betul izin? Kayaknya ya gimana ya? Di awal, nah kita yuk sudah biasa itu kan yuk nggak tiap hari izin gitu ya. Tetapi setidaknya itu ya pamitan dan lain-lain. Nah itu yang dikategorikan bentuk ibadah yang utuh, bukan sepotong-potong hanya kemudian mengejar target akhiratnya, berarti ke Allah, sehingga ya itu tadi korjoran mikir ke bayaran juga nggak boleh. Maka ketika bapak ibu belum mendapatkan haknya dari SMA Muhammadiyah 2 tanya itu boleh, tapi benten kali protes nih bapak ibu. Bertanya itu lebih baik ya kepada umpamanya bapak ibu di teknik ini kan dengan atasan Pak Khairul, ya konfirmasi dulu kepada Pak Khairul. Tapi kan ini juga hak yang memang perlu kita tanyakan. Jadi itu. Kemudian yang utama juga masih dalam konsep bekerja itu ibadah adalah apa-apa yang kita lakukan ini halal. Insya Allah kalau di Muhasi halal-halal saja ya. Muha ini bukan perusahaan besar yang bisa korupsi, non sewu. Apa saya nggak dikorupsi? Bagaimana dengan mohon maaf Bu, ketika kami ada bonus-bonus gitu. Ketika kita transparan dengan yang lain, kemudian kita juga bisa membawa bukan atas diri sendiri ketika kita mendapatkan dari non sewu, mungkin rekanan yang kita bantu dan lain-lain. Nanti insya Allah sekolah akan memberikan apa yang sudah menjadi hak bapak ibu ketika bekerja lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Itu konsep halalnya itu saya mencoba searching dari situ. Dan ada prosentase yang memang seharusnya itu menjadi hak-hak kita ketika kita melakukan pekerjaan di luar dari apa yang dilakukan oleh teman yang lainnya. Kemudian bapak ibu tadi yang pertama juga pada mencari nafkah itu sebagai kewajiban dan bentuk ibadah. Kemudian yang ketiga, tadi yang utama adalah niat beribadahnya kepada Allah. Yang kedua juga kewajiban yang harus dipenuhi untuk bapak-bapak wajib menafkahi istrinya. Yang ketiga masih juga dalam bentuk ibadah adalah pekerjaan kita itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau menjadi tendik itu sudah insya Allah kriteria yang ketiga ini bapak ibu dapatkan, karena bapak ibu itu membantu guru, membantu siswa dalam bentuk layanan. Saya yakin sepenuhnya profesi tendik di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta itu sudah memenuhi kriteria ibadah yang ketiga, yaitu bermanfaat bagi orang lain. Nah, karena coba sekecil apapun yang bapak ibu lakukan, hanya mungkin tidak sampai mengeluarkan tenaga yang sangat mungkin melelahkan fisik kita. Lalu betul Bu Asin nak enjing-enjing pun langsung memberi wajah semringah karena ider maaf. Beda mungkin ketika melayani didik Pak Taufik nih Pak Taufik. Pak,
siapke kursi 3 di depan piket untuk duduk petugas piket. Nah, ini nggak pandang dulu entah karena cantik yang minta atau ya, sampai Pak Komik itu Masya Allah dengan Pak Ibu langsung gotong meja kursi. Dimanapun minta, beliau berdua itu selalu menjadi jujukan. Walaupun mungkin ada keterbatasan tenaga Pak Taufik Pak Ibu, entah karena usia, entah karena lagi kurang sehat, boleh kok minta bantuan ke yang lain. Itu sama-sama akan menebar manfaat bagi orang lain. Dan nggak perlu dilandasi pilih kasih. Nah, Bu Retno saya nggak konsumsi. Nah, cantik jadi. Jadi ini yang saya sampaikan bahwa apapun, sekecil apapun yang kita lakukan itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu juga merupakan satu bentuk bahwa profesi kita itu bernilai ibadah. Boten panjuk nuwun sewu berbotong-botong kursi telu, meja telu langsung honore pundi kan boten toh. Nah, ini yang tadi saya matur bahwa bukan sekedar mencari nafkahnya, bukan sekedar mencari uangnya, tetapi saya yakin keikhlasan Bapak Ibu melakukan itu karena atas dasar kesadaran semata-mata mencari ridho Allah. Nah, menika yang selalu kita ingat bareng-bareng. Monggo semua itu nggih Bapak Ibu tidak akan bisa kalau kita tidak niat karena Allah. Ini di sini juga saya mengutip sebuah hadis bahwa sesungguhnya amal itu ini riwayat Bukhari Muslim nggih. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang dalam tanda kurung akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Jadi ketika kita membantu guru, membantu siswa atau membantu sesama teknik, tadi umpamanya tiba-tiba Pak Ibnu harus menyediakan di lab fisika LCD. Ya, Pak Ibnu tidak akan bisa sendiri ketika tidak menghubungi Pak Aan atau Pak Edi karena yang ada alat-alat atau perangkat itu memang di bagian TI. Nah, ini kan berarti saling membantu, saling support dan bekerja sama antar tenaga kependidikan. Itu kalau nggak ada niat, Pak Ibu nggak akan mungkin sekolah fisika naik turun lagi. Tadi ketemunya di mana? Di piket. Oh, di piket, karena piket gerbang bilangan. Nah, iya, jadi itu nih, semua itu ketika semuanya kita dasari niat, kita tidak pernah berpikir akan dibalasnya saat ini, nanti, atau mungkin besok. Karena kita nggak akan pernah tahu balasan itu mau langsung diberikan Allah kepada kita atau mungkin tidak langsung kepada kita, tetapi kita rasakan pada keluarga kita. Mungkin ketika anak-anak kita nanti mendapatkan rintangan atau ulangan, tiba-tiba Allah datangkan orang lain untuk membantunya. Di rumah cerita, kita bisa menaikkan, oh ini aku memang walaupun dengan capek-capek dan agak bersulo, habis bantu Pak X, Bu Y, ternyata anakku beliau dibantu. Ini yang menjelaskan hadis riwayat Bukhari itu bahwa apa yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Tapi nak niat beres dalam tanda kutip ya kita nggak tahu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dalam surat At-Taubah, dalam surat At-Taubah itu selama pekerjaan itu halal, didasarkan karena niat yang benar dan sesuai syariat dengan tadi supaya bernilai ibadah itu memang dikatakan dalam surat At-Taubah ayat 105. Langsung artinya mawon mungkin aku langsung maca anu tidak salah. Dan katakanlah
bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin, tidak hanya Allah, tetapi Rasul-Nya pun ikut, bahkan orang-orang mukmin, orang-orang yang ada di sekitar kita itu melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah. Dikembalikannya itu apa yang sudah kita lakukan, bukan dikembalikan meninggal langsung ya, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa semua yang kita lakukan, pekerjaan kita itu tak luput dari pengawasan Allah dan Rasul-Nya. Terus tadi kok dikatakan di surat At-Taubah ayat 105 itu juga oleh orang-orang mukmin di sekitarmu. Berarti nuwun sewu nih, umpamanya ada penilaian dari orang di sekitar kita. Oh kayak emrengan, oh kayak ora gampang ngeluh, oh kayak ini. Kalau orang-orang yang sedang dipercaya atau diamanai sebagai manajemen sekolah yang memang harus, Masya Allah, ketika mau menentukan panitia itu saya yakin seyakin-yakinnya ketika mau memberikan tugas Pak Khairul itu berdoa mudah-mudahan tangan yang digerakkan oleh Allah itu tidak salah pilih. Bu Eni, bapak kurikulum sampai nangis merasakan betul, aku merasa kurikulum dengan itu gitu. Milih wali kelas, menentukan beliau harus ngajar 24 jam, 28 jam sampai ternyata 32 jam atau 34. Sekarang yang dilempari kan Pak An ya jumlah jam ngajarnya. Itu benar-benar kata Bu ini bunder mimil sampai 3 malam benar-benar tidurnya kurang ketika menentukan ini berapa jam harus bagaimana jadwalnya. Itu betul-betul kami betul-betul memohon perlindungan. Karena apa? Allah dan Rasul-Nya itu betul-betul melihat apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, dan tadi ditambahkan orang-orang mukmin di sekitar. Itu berarti mungkin saya langsung mengaitkan, oh mungkin inilah ketika di sebuah sekolah ya yang manajemen itu yang ketika mau membentuk panitia bisa dengan benar memohon ridho Allah, menempatkan orang sesuai dengan porsinya masing-masing dalam ketugasan. Kalaupun mohon maaf masih belum bisa memuaskan satu sama lain, kok aku seksi kita, namanya di sebuah panitia nih yang hampir pekerjaan besar yaitu Lustru, ya kita yang menerima berusaha ikhlas. Berarti itu apa yang dilakukan itu betul-betul sudah sesuai dengan surat At-Taubah ayat 105. Karena bagaimana melihat kita bekerja, Allah dan Rasul-Nya beserta orang-orang mukmin di sekitar kita itulah yang bisa melihat bagaimana kita bekerja selama ini. Maka dari itu profesi apapun yang halal, yang betul-betul ingin ditujukan sebagai ibadah dan meraih ridho Allah supaya bisa menjadikan jalan atau titian atau jembatan kita menuju surganya Allah itu, yang utama adalah kita berusaha amanah. Amanah itu dapat dipercaya ketika diberi tugas ya memang itu yang dipercayakan kepada kita, ya kita harus mengusahakan secara maksimal melaksanakannya. Saya masih ingat banget ketika itu punya kepala sekolah nggak lama di sini. Boleh dikaitkannya dengan contoh konkret, Mbak pilih Lampung apa ya? Lebih mengenal. Namanya Pak Haris Sarbini. Beliau itu termasuknya apa ya? Dia agak cepat mengambil langkah. Saya enggak ini ya. Mengapa saya bisa menilai agak cepat mengambil langkah? Lagi-lagi yang merasakan yang senior. Saya tidak tahu pertimbangan waktu itu mengapa Pak Haris bisa mengubah banget. Ya bisa dibilang gaji ya. Yang utama gaji ya Pak. Mungkin dirasakan dengan Pak Ibnu, Pak Iru, Pak Ayat. Nah, Pak
Pak Raharjo dan yang sudah ini. Dari yang saya masih ingat banget karena saya mengajar pertama di sini tahun 98, gaji saya 69.000 kok 69.000 karena per jamnya waktu itu masih berapa saya Mbak Iim yang apa mungkin karena sudah di banyak juga ribuan pokoknya gaji belum. Terus Pak Haris datang itu mengubah, tapi saya yakin beliau juga sudah melalui penghitungan yang matang, sudah membahas dengan jajaran manajemen, kemudian langsung menjadi naik 15.000 jadinya kalau nggak salah, langsung 2 atau 3 kali lipatnya per jam pelajarannya. Nah, kemudian saya ditanteng saat itu. Saya nggak tahu Pak Haris sudah melirik atau melihat pekerjaan yang saya lakukan itu bagaimana, karena beliau belum lama di sini. Saya di sini saja beliau itu nggak nyampe 2 tahun kalau nggak salah. Berarti kan masih dalam hitungan bulan. Apa yang dilihat oleh Pak Haris dan manajemen saat itu, kok saya ditimbali, dipanggil yang Pak ini tidak tahu bahasa ditimbali. Saya ditanya, Bu, masih ngajar di MAN 3? Masih ngajar di bimbel? Masih, karena saya dulu tentor dan double di Mayoga. Sampai Pak Imo hafal banget seragamnya coklat. Terus kulitnya hitam, seragamnya coklat. Itu sampai sekarang kan yang diingat itu. Nggak tahu masa jadinya seragam coklat. Nah itu saat itu menunjukkan bahwa hidup itu pilihan. Bagaimana kita mau berusaha amanah. Ternyata saya ditanteng karena ada suatu peristiwa terjadi, harus ada pergantian wali kelas saat itu. Harus ada pergantian wali kelas, terus Pak Kardi dengan Pak Haris plus Bu Wahyu waktu itu yang mendampingi. Saya nggak tahu Bu Wahyu saat itu bukan berapa tadi. Nah, tapi kok Bu Wahyu ya? Itu nanti saya mau nggak melepas salah satu di antara 3 itu biar bisa lebih fokus di sini. Karena dulu kan GTT masih boleh nyambi di sini ngajar jam 23, jam 78 bisa ke Mayoga namanya kayak gitu. Nah dari situ saya ditanteng karena ternyata saya mau disampiri wali kelas plus jam mengajarnya bertambah karena kebetulan yang saya gantikan adalah guru bahasa Indonesia. Nah jadi disitulah saya mulai berpikir, kalau memang ini dipercayakan kepada saya, itu artinya saya dipandang mampu. Nah, dari situ saya mengambil hikmahnya. Ternyata ketika melepas satu, yang akhirnya saya lepas dua-duanya, bukan uangnya yang dihitung, tetapi disitulah bentuk loyalitas dan kinerja kita. Berarti pilihan kita ke SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta itu menunjukkan bahwa kita betul-betul loyal terhadap yang kita pilih. Karena menurut saya yang pernah jadi tentor Presop yang Mbak hitungannya 30.000 per jam, kemudian untuk 4 minggu. Tetapi kalau di tentor di sini masih per jamnya 9.000, di tentor sudah 30.000, itu sekali datang ya 30.000. Tapi ketika saya waktu itu, padahal asal-asalan utamanya bukan karena tantingan Pak Haris itu, saya mikir ternyata anak saya nggak kopen gitu ya. Nah itu saya harus berani ambil sikap, dan ternyata Bapak Ibu semuanya, ketika kita sudah menentukan pilihan, Allah itu akan membukakan pintu-pintu rezeki yang lain. Ketika kita sudah berusaha amanah dengan apa yang